بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة نافعة من خيرات الدنيا ونعيم الآخرة، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرة المحترمين rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabi ala nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam Allah limpah ruahkan juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada umat dan masuk kita di dalamnya. Amin Allahumma amin. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas penghujung dari kitab Nasaihul Ibad yang dikarang Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita akan membahas nasihat-nasihat yang berasal dari seorang ulama besar yang dia min ahlil kitab, kemudian aslam, dia masuk Islam, yang bernama Wahab Al-Munabbih. Wahab bin Munabbih ini termasuk orang yang ketika dia sebelum masuk Islam dia menjadi ulama dari Bani Israel. Kemudian dia masuk Islam, maka ilmunya bertambah dan ilmunya kemudian ada penyaring bahwa satu saat Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu itu memegang satu buntalan atau satu kitab yang kemudian ketika ditanyakan Rasulullah, apa itu wahai Umar, maka Umar menjawab, wahai Rasulullah, ini adalah Tauratnya Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam itu marah. Kemudian beliau menyatakan seperti ini, wallahi ya Umar, tidak ada hal yang paling menyenangkan Nabi Musa kalau hidup sekarang ini kecuali beriman kepadaku. Artinya adalah bahwa apapun yang dibawa oleh ahlul kitab itu la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan kalian benarkan mereka semuanya, jangan kalian dustakan. Tak punya sikap, jangan membenarkan, jangan juga menyalahkan. Tetapi ikhwatal iman dimuliakan Allah, kemudian selanjutnya mengapa kalam Wahab bin Munabbih ini kemudian diambil dalam Islam oleh para ulama? Karena dengan keislamannya apa-apa yang terdahulu yang beliau punya kemudian difilterkan dengan apa-apa yang beliau dapat daripada Islam berupa Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menyatakan banyak nasihat yang bisa kita dapatkan dalam kitab-kitab terdahulu, termasuklah dalam kitab Taurat. Maka
ada beberapa yang telah kita bahas, Pak, insyaallah kita akan melanjutkan pada hari ini biidznillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa man taraka ar-rahata fid dunya bi an at'aba nafsahu fi ta'atillahi ta'ala sara yaumal qiyamati masruran fi daris salam. Siapa saja yang meninggalkan bersantai-santai atau rehat di dunia, kemudian dijelaskan bi an at'aba nafsahu fi ta'atillah, artinya dia menyibukkan dirinya, dia melelah-lelahkan dirinya fi ta'atillah, dalam rangka ketaatan kepada Allah, sara yaumal qiyamati masruran, niscaya kelak di akhirat dia akan menjadi orang yang bergembira, bersenang hati, fi daris salam, di surga jannati daris salam. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya dunia ini kampung lelah, kampung capek. Laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kelelahan-kelelahan. Dalam setiap fase kehidupan kita, kita pasti menemukan kelelahan. Kita pasti menemukan masalah, kita pasti menemukan capek. Bagaimana tidak, bahwa ketika kita sedang lelah misalnya, yang membedakannya ada yang lelah karena kehidupan dunia, ada yang lelah untuk kehidupan akhirat. Mana contoh? Awal sekolah berharap bahwa ketika sekolah SMP itu menyenangkan, tapi ternyata ketika SMP punya masalahnya sendiri. Lanjut ke SMA, SMA punya masalahnya sendiri. Berpikir bahwa ketika di kuliah maka dia akan mendapatkan kesenangan, ternyata kesenangannya juga berbanding lurus dengan masalah dan problematikanya. Maka berarti dalam setiap fase kehidupan manusia, manusia itu ada kelelahan-kelelahan. Maka ikhwan dimuliakan Allah, tinggal masalahnya adalah, adakah yang lelah itu dia memikirkan apakah lelahnya untuk dunia ataukah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira ahli dunia tak lelah, mereka lelah. Lelah untuk mencari uang, lelah untuk mencari pekerjaan. Ketika pekerjaan dapat, lelah untuk mempertahankan. Ketika kemudian sudah mempertahankan, lelah bagaimana caranya supaya naik lagi grade-nya dari sebelumnya. Itu artinya adalah bahwa dunia ini darut ta'bi, kampung kelelahan. Tetapi yang dimasukkan di sini adalah siapa yang berlelah dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka itulah orang yang menang, yang kelak berbahagia. Mari kita lihat. Diawali dari fase kita kecil, ayah bunda kita ngajari kita puasa, itu lelah. Kemudian ayah seperti ini, anak-anak Masya Allah, oleh bapak-bapaknya diajak untuk ke masjid waktu subuh, itu lelah, capek, payah. Semalam ada acara keluarga, tapi ibu-ibu subuhnya masih berangkat ke masjid, itu lelah. Kemudian bapak-bapak dari perjalanan, mungkin dinas, mungkin pekerjaan, mungkin apa, kemudian subuh berangkat ke masjid, itu lelah. Itu satu. Yang kedua, ada santri yang punya target hafalan, harus hafal kitab ini, harus hafal kitab matan ini. Kemudian dia harus menambah hafalan Qur'annya, juga murajaah, mempertahankan hafalan Qur'annya. Lelah, sangat lelah. Tetapi ternyata kelelahan-kelelahan itu akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab Taurat menyatakan, siapa yang meninggalkan bersantai-santai di dunia dalam rangka dia kemudian hidupnya adalah untuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka kelak di akhirat dia akan mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kesenangan. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah. Satu saat Sayyidul Habib Umar bin Salim bin Hafidh, ketika beliau
bertandang, beliau datang ke Malang, ditanya oleh murid dari murid beliau. Ini yang cerita adalah murid dari Al-Habib Jamal Toha Ba'agil di Batu Malang. Bertanya, karena Habib Umar ini beliau, mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau dengan kesehatan dan afiat. Beliau hafal itu sekarang sudah ratusan ribu hadis. Ratusan ribu hadis sampai beliau mendapatkan gelar Al-Musnid, artinya yang memegang sanad-sanad di dunia ini. Ketika ditanyakan, wahai Habib, apa rahasia Anda belajarnya kok bisa sampai hafal ratusan ribu hadis? Kata beliau balik bertanya, kalau kalian pola belajarnya bagaimana? Kalau kami, kata santri-santri tersebut, kalau kami bangun subuh 3:30 atau jam 4, kami murajaah, mengulang hafalan, kami zikir, ada qiyamul lail sampai subuh. Setelah subuh zikir, kemudian zikir, setelah selesai kami roha, belajar. Kemudian istirahat sebentar, kami mandi, sarapan, terus seperti seorang santri jam 10 tidur. Beliau sambil senyum seperti ini, beliau jawab, kalau pola kalian seperti itu, kalian tak bisa akan seperti saya. Saya itu tidurnya cuma sengantuknya saya. Jadi ketika ngantuknya, itulah tidurnya beliau. Jadi dimulai dari malam tahajud, zikir, hampir menjelang subuh, membangunkan keluarga, kemudian ngimami sholat, ngajar, setelah itu istirahat sebentar, pulang ke rumah. Ketika di meja makan, ketika sarapan pagi, satu-satu dari istri sampai anak beliau yang paling kecil itu disuruh nyetor hafalan. Lagi sarapan ini, lagi makan, istri disuruh nyetor hafalan, entah Qur'annya kah, entah kitabnya kah, seperti itu. Selesai istri, anak yang sulung disuruh nyetor hafalan Al-Qur'annya, kitabnya, hadisnya, segala macam. Sampai ke anak beliau yang sekian, maka lihat bagaimana ternyata dari sarapan pagi muncul ulama gara-gara seperti ini. Selesai. Maka selesai itu kemudian beliau lanjut duha, kemudian ngajar lagi sampai malam selesai, lanjut lagi beliau belajar ketika orang sudah tidur. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, ketika ditanyakan pun istri beliau seperti itu mendidiknya. Beliau mendidik anaknya, mendidik anak perempuannya, mendidik murid-muridnya, karena istri beliau juga seorang pengajar. Bahkan ketika malam terus tahajud hampir menjelang subuh, pernah ditanyakan oleh murid, wahai Hubabah, istri beliau ditanya, kok enggak pernah istirahat, lelah, capek, luar biasa. Kata beliau, nanti istirahatnya kalau sudah mati baru istirahat. Ini kata-kata orang soleh yang luar biasa. Maka ikhwan dimuliakan Allah, banyak di antara orang menyatakan mudah-mudahan rest in peace, dia istirahat dalam damai. Bagi siapa? Bagi orang yang hidupnya menghiasinya dengan ketaatan. Bapak-bapak yang dari awal berangkat subuh datang ke masjid, ada yang jalan kaki, naik mobil, naik motor. Kemudian setelah itu sholat, kemudian menunggu subuh zikir. Kemudian selesai itu sholat subuh, selesai itu zikir, taklim sampai selesai. Setelah itu lanjut syuruk, lanjut duha, nanti pulang, ada kerja segala macam. Orang yang menyibukkan dirinya, melelahkan dirinya dalam ketaatan kepada Allah, itulah orang-orang yang berbahagia. Di dunia kita tak terasa. Di dunia perasaan kita mungkin capek, lelah. Yang mudir ngurus pesantren, yang ayah ngurus anak istri, yang istri ngurus anak dan suami dengan rumahnya, semuanya lelah. Tapi kalau semuanya kalau lillahi ta'ala, maka lelahnya itu akan berbuah surga daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu, saya mengajak diri kita dan kita semua, kita mengazamkan diri kita sampai kita mati, kita lelahkan diri kita dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, bahwa lelah kita akan dibayar sangat pantas dan sesuai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana orang ahli dunia lelah dengan dunianya mereka, maka kita lelahkan diri kita, fisik kita dalam rangka mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, wa man tarakal harama sara yaumal qiyamati fi jiwaril anbiya'i.
siapa saja yang meninggalkan perkara hal-hal yang diharamkan Allah, baik makanan, minuman, pakaian, perkataan dan perbuatan, maka di akhirat dia akan berdampingan dengan para nabi. Dia akan bertetangga dengan para nabi. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita sudah tahu belaka bahwa dunia ini penentu akhirat. Masing-masing kadar kita ada yang 60-70 tahun, bisa lebih, bisa kurang. Usia antara 6 sampai 70 tahun inilah yang akan menentukan nasib kita di akhirat kelak yang tak ada kesudahannya. Maka beruntung bagi orang-orang yang tetap sadar makanan saya merupakan pertaruhan di akhirat. Pakaian yang saya pakai kelak di akhirat itu akan menjadi penentu nasib. Ucapan, perbuatan, fikiran ini juga akan menjadi penentu nasib di akhirat. Orang yang beruntung adalah orang yang ketika setiap 24 jamnya dia menyertakan ini benar tak ya? Ini halal atau tidak? Allah ridha atau tidak? Kalau Allah ridha dikerjakan, kalau Allah tak ridha maka ditinggalkan. Contoh, bahwa ada seorang wanita, dia punya koleksi parfum yang luar biasa mahal, sengaja. Tetapi ketika teringat kepada hadis Rasulullah SAW, wanita yang berjalan kemudian dengan jalannya itu menyisakan aroma yang wangi yang membuat orang lain laki-laki yang bukan mahramnya menciumnya, maka tak bisa mencium aroma surga. Maka dia pakai itu hanya untuk di rumah, untuk suaminya misalnya. Maka ini orang yang berhak bersandingan, bertetangga dengan para malaikat. Kenapa? Karena dia meninggalkan hal yang tak diridai Allah, digantikannya dengan hal yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dia pakai baju yang mungkin ya disebut sebagai baju yang seksi. Boleh enggak? Boleh. Para guru, para ustazah itu memerintahkan muridnya pakai untuk apa? Menyenangkan suami. Pakai baju yang mewah untuk menyenangkan suami. Kemudian pakai sesuatu untuk menyenangkan suami. Maka yang seperti ini berhak untuk bertetangga dengan para malaikat. Yang laki-laki, dia ngajak makan istri anaknya, yuk kita jalan-jalan kemana? Karena kita makan. Dan yang dimakan itu dari nafkah yang halal, yang seperti ini berhak untuk hidup berdampingan dengan para nabi kelak di surga. Maka berarti ya ikhwan dimuliakan Allah, makanan kita, minuman kita, perbuatan dan ucapan kita menjadi penentu apakah kita berhak berdampingan dengan para nabi dan rasul di akhirat atau tidak. Tapi orang yang tak peduli dengan makan, minum, pakaian, perkataan, perbuatan, maka yang seperti ini nasibnya tidak akan baik. Karena kenapa? Dia tak peduli dengan nasibnya sendiri. Maka kalau kita melihat ada orang yang sedikit-sedikit ini boleh enggak ya? Itu adalah orang yang peduli dengan nasibnya di akhirat. Itu orang yang imannya baik. Karena kenapa? Dalam hatinya tetap memikirkan bagaimana kesudahan kami setelah hidup di dunia ini. Kemudian selanjutnya, man tarakan nadhra fil harami fid dunya afrahallahu 'ainahu yaumal qiyamati fil jannati. Siapa yang meninggalkan memandang sesuatu yang diharamkan Allah di dunia, maka Allah akan bahagiakan ia dengan memandang kebaikan-kebaikan di akhirat. Mata merupakan anggota tubuh manusia selain mulut yang banyak sekali potensinya. Baik potensi benarnya, baik potensi mengundang pahalanya, atau sebaliknya potensi mengundang murka Allah. Mata, mulut, dua potensi yang sangat besar. Yang kadang-kadang telinga tak sebanyak mata, yang kadang-kadang mulut tak sebanyak telinga tak sebanyak mulut. Tapi mata dan mulut merupakan perkara yang paling banyak mengundang dua hal ini, ya imma pahala, ya imma murka Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang meninggalkan perkara yang diharamkan Allah, maka Allah akan muliakan matanya di akhirat.
Bapak Ibu, wal'iyadu billah, karena sakingnya, maraknya, masifnya hal-hal yang Allah murkai di dunia sekarang ini, maka kemudian hal tersebut kita anggap biasa. Misal, bagi seorang laki-laki, kalau melihat aurat orang perempuan lain itu ya haram hukumnya. Tapi tiap hari kita lihat, dan tiap hari kita anggap biasa, karena kebiasaan itu sehingga kita tak sebut itu sebagai satu dosa. Padahal dalam Al-Quran dinyatakan, katakan pada laki-laki orang-orang yang beriman untuk menundukkan pandangannya. Nah, ikhwan bilahkan Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata bagi orang yang merasa dosa saya apa ya saya hari ini, maka lihat jenis dosa seperti ini. Kita tiap hari melihat aurat wanita yang bukan mahram kita. Apakah itu orang yang lewatkah, ataukah orang di kantorkah, ataukah kemudian orang yang ada di mall kah? Maka ikhwan yang dimuliakan Allah, yang seperti ini orang yang meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah untuk dipandang, maka Allah akan membahagiakan matanya di akhirat kelak. Artinya apa? Artinya ternyata kadang-kadang betapa kerasnya hati, betapa malasnya ibadah berawal dari mata. Nanti dulu mulut, lihat ada orang lewat tak sesuai dengan kehendak kita ocehi, mungkin kita ribahi, kita hina. Itu berawal dari mata dulu. Kemudian sesuatu yang diharamkan Allah, misalnya wanita cantik tak bertutup, kemudian buka auratnya, dipandang itu bukan hak kita untuk memandangnya, maka berawal dari mata. Maka orang yang meninggalkan pandangan sesuatu yang diharamkan Allah, kelak di akhirat Allah akan menyelamatkan matanya di akhirat. Ustaz, Pak Malu dunia ini tiap hari terjenguk kalau. Maka itulah perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, untuk menundukkan pandangan mereka. Ya, artinya apa menundukkan pandangan? Satu, dalam makna lughawinya betul-betul menunduk. Yang kedua, artinya dia mengarahkan hatinya kepada hal-hal yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala, dengan istighfar, dengan zikir, dengan terus mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya ya ikhwan, pandangan ini bisa akan merusak hati dan kekhusyuan orang dalam beribadah kepada Allah, wal'iyadu billah. Selanjutnya, wa man qama bihawaijin nasi fid dunya qadallahu hawaijahu fid dunya wal akhirah. Man qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qada li akhihi al-muslimi hajatan kana lahu minal ajri kaman hajja wa i'tamar. Siapa saja yang menunaikan hajat orang lain di dunia, maka niscaya Allah menunaikan hajat-hajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Ikhwan yang dimuliakan Allah, hidup bertetangga, hidup menjadi bagian dari makhluk sosial ini kan penuh dengan problematika. Ada yang kekurangan uang, ada yang belum bayar SPP anak, ada yang bahkan tak punya beras. Maka orang-orang yang gemar suka menunaikan hajat orang lain, maka Allah akan menunaikan hajatnya di dunia maupun di akhirat. Apa hajat kita di akhirat? Kita butuh syafaat Nabi, kita butuh selamat dari azab kubur, kita butuh untuk bisa menjawab pertanyaan munkar nakir, kita butuh untuk bisa menjawab pertanyaan Allah. Itu kan hajat kita. Kita butuh bisa melintasi sirat, kita butuh tegak di akhirat kelak di mana matahari sangat dekat. Kita butuh dengan naungan atau hal-hal yang bisa menghalangi kita dari panas teriknya matahari di akhirat. Maka orang yang mendapatkan itu semua adalah orang-orang yang gemar menunaikan hajat orang lain. Termasuk kalau kita niatkan menghadiri undangan orang lain, itu termasuk menunaikan hajat. Pak Haji, kami ngundang, mana? Malam ini Maco Yasin 40 ibu kami datang, itu menunaikan hajat.
Haji diaturi malam ini ngapo bentuk panitia. Anak kami nak nikah 2 bulan lagi, minta tolong hadirnya hadir. Itu bagian dari menunaikan hajat. Jadi kadang-kadang ada orang menunaikan hajat tuh ngutangi duit, betul. Memberikan bantuan makan, betul. Tetapi termasuk hal-hal yang kecil, ketika kita diundang kita datang, maka itu bagian dari menunaikan hajat. Maka ya ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang menunaikan satu hajat orang lain, maka Allah akan menunaikan hajat-hajatnya di dunia dan akhirat. Dalam bahasa sederhana, kita memancing kemudahan Allah dengan cara kita menunaikan hajat orang lain. Ini satu testimoni. Ada teman kami namanya Denny. Denny ini ketika di SMA itu akrab sekali dengan almarhum Sayyidil Habib Mahdi bin Muhammad bin Syahab almarhum. Habib Mahdi itu cerita Denny sambil menceritakan ini sambil nangis, dia cerita seperti ini. Habib ini sering niat mengundang keajaiban-keajaiban Allah. Tanya, Denny minta nomor rekening untuk apa Bib? Minta deh. Dikasih. Tum lama sebelum masuk 1 juta ngejuk ni. Ngapa Bib ngejuk ni? Dalam rangka dak kate. Aku lagi ada masalah kata dia. Saya lagi butuh uang, jadi aku pancing itu ngejuk sedekah 1 juta. Betul, dalam majlis ngobrol, dalam ting, Bib ini tolong diterima sekian juta. Masya-Allah, dibalas kontan saat itu juga. Itu artinya menunaikan hajat orang lain. Dan itu sering kata Denny cerita kepada teman-temannya tentang testimoni tentang Sayyidil Habib Mahdi bin Syahab, Allah yarham. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, ini menjadi bukti bahwa orang yang gemar menunaikan hajat orang lain, urusannya dimudah lancarkan Allah, itu satu. Yang kedua, di dunia Allah akan hindarkan dia dari hal-hal yang berbahaya. Mestinya berangkat ini tabrakan, cuma senggolan baik. Itu bentuk dari apa? Bentuk dari balasan di dunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan sayang, kadang-kadang kita sering mematematikkan pertolongan Allah. Dan matematikanya bukan versi Islam, tapi mematematikkannya versi otak kita dan versi orang yang tak kenal dengan Allah. Maka kalau 10 dikurangi 1, pasti kita bilang 9. Padahal satu saat Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu beliau satu saat sedang membawa sesuatu, ada orang datang. Kemudian, wahai Ali, aku lagi punya hajat, tak kata duit, baca bantu. Beliau kasihkan, padahal ini uang itu juga. Diberikan ini uang 1 dirham pada orang tersebut. Maka tak lama kemudian ada orang tak lama berselang memberikannya 10 dirham. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah janji daripada Allah bagi orang yang senang menunaikan hajat. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, ini hajat dunia. Bagaimana dengan hajat akhirat? Tentunya kita berhajat di akhirat jauh lebih rumit, jauh lebih kompleks dibandingkan kalau kita berhajat di akhirat. Pernah terfikir Bapak Ibu, di akhirat kita tak ditemukan Allah dengan anak istri kita? Di saat triliunan manusia dibangkitkan berkumpulnya kita itu berdasarkan kesenangan, kesukaan masing-masing. Ini lagi haji, jamaah haji. Ini jutaan manusia ngumpul. Sesat yang lakinya 2 jam itu lah bikin panik. Kalau tak balik 3 hari 3 malam ke tendanya, itu mungkin sudah tak makan tak minum sang istri. Atau sebaliknya, istri yang hilang, suaminya tak makan tak minum. Ini baru 3 hari di dunia tak bertemu. Bagaimana di akhirat kelak? Di saat semua dikumpulkan, triliunan manusia kumpul itu, kalau kita bisa bilang seperti itu berkumpul semuanya, dan semuanya tiba-tiba anak istri terpisah. Itu hajat, ya Allah pengen ketemu sama anak istri, itu kan hajat. Satu, ya Allah akan teriknya matahari, pengen dapat naungan, hajat juga. 2, ya Allah misalnya kehausan, pengen minum, dijuk minum. 3, itu baru hajat-hajat yang bisa kita sebutkan saja, padahal hakikatnya nanti jauh lebih mengerikan daripada itu.
Semengeri-mengerikannya dunia ya ikhwan, paling mentok kita ni mati, itu di dunia. Paling mentok kita ni kesusahan hidup. Tapi di akhirat mak mano kita wallahu alam. Maka orang yang dilancarkan urusannya di akhirat adalah orang yang gemar memberikan bantuan dan gemar menunaikan hajatnya orang lain yang butuhkan. Tapi tetap bahwa harus ada keberimbangan. Yang punya hajat, yang berutang, kalau ada duit yo bayar, supaya orang itu tidak tobat lagi untuk ngutangi kita. Minjam 100, 5 tahun ngilang, pas bertemu nak minjam 400 misalnya, ya 100 belum dibayar, tobat wong nak minjami kita. Artinya ada amanah yang harus ditunaikan, ada kepercayaan yang harus dijaga, dan itu tetap harus ada keberimbangan antara yang membantu dengan yang dibantu. Dan ini namanya disebut sebagai pola al-muwazanah dalam Islam. Selanjutnya, wa man arada ay yakuna lahu fi qabrihi mu'nisun falyaqum fi dhulmatil laili wal yusalli salatan nafilati walau rak'atan. Dan siapa yang ingin di dalam kuburnya dia mendapatkan teman yang menenangkan, maka hendaklah dia bangun pada gelapnya malam dan hendaklah dia salat yang sunnah sekalipun 1 rakaat. Ikhwan yang dimuliakan Allah, dalam satu doa sering didoakan untuk orang yang telah meninggal, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kubur fulan bin fulan sebagai taman dari taman surga. Karena kenapa? Dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kubur itu ya imma rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Beliau menyatakan kubur itu bagi seseorang itu dua saja pilihannya. Kalau tidak taman surga, kalau tidak dia lubang dari neraka jahanam wal iyad billah. Apa maknanya? Maknanya orang itu akan mendapatkan kebaikan selama dalam kuburnya, dan itu pertanda dia akan mendapatkan kebaikan di akhirat kelak. Nah, bagaimana supaya seorang mendapatkan kebaikan? Hal yang menenangkan, ada teman yang menemani, itu adalah dengan cara qiyamul lail, salat malam di tengah malam yang gelap walaupun 1 rakaat. Ikhwan yang dimuliakan Allah, sering diriwayatkan, disampaikan bahwa orang kalau sudah masuk kubur akan ada yang datang untuk menemani. Kalau dia soleh maka temannya baik, kalau dia tak soleh temannya buruk. Ternyata salah satunya yang sangat berpengaruh adalah ketika dia melakukan kebaikan berupa qiyamul lail, salat malam walaupun 1 rakaat, witir misalnya, usolli sunatan witri rakaatan lillahi ta'ala, Allah Akbar, selesai. Setelah itu tidur lagi, itu akan menjadi penenang dia di dalam kuburnya. Dan dikatakan Sayyidina Ali bahwa kubur itulah dimulai dibukanya hakikat-hakikat sesuatu. Di alam kubur, di alam barzakh, disitulah kelihatan bagaimana manfaat salat kita, apa manfaat zakat kita, apa manfaat puasa kita, apa manfaat ta'lim kita sampai sakit pinggang alang lamonyo pengajian ini kapan selesai. Ternyata dibayarnya kapan? Kelak yang paling cepat di alam barzakh, di alam kubur. An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu hakikatnya sedang tertidur. Yang jalan ini, yang duduk, yang berdiri, yang sibuk setiap hari di dunia, itu hakikatnya tidur. Fa idza matu intabahu. Kalau mereka sudah mati, dalam artian ruh berpisah dari raga, masuk ke alam barzakh, di situ baru mereka akan sadar. Sadar apa? Balasan salatnya ini, balasan silaturahimnya ini, balasan terhadap kesabarannya terhadap orang tua luar biasa itu ini, balasan terhadap dia mengabdi kepada suami itu ini, balasan seorang istri dan ibu yang terus ngurusi anak dan suami itu. Maka ternyata balasan yang asli akan mulai dirasakan kapan? Ketika orang di dalam alam barzakh. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah,
siapa yang menanam dia yang akan menuai. Siapa yang menanam dia akan memanen. Yang dia panen itu salah satunya ketika dia malam qiyamul lail, maka di alam barzakh dia mendapatkan teman yang menemannya selama di akhirat, selama di alam barzakh. Kemudian selanjutnya, wa man arada an yakuna hisabuhu hisaban yasira falyakul nasihan li nafsihi wa ikhwanihi. Siapa yang ingin mendapatkan hisab yang mudah, maka hendaklah dia terus menasihati, memberi nasihat yang utama untuk dirinya, baru yang kedua untuk saudara-saudaranya. Jadi ikhwan dimuliakan Allah, nasihat yang paling utama itu untuk siapa? Ya untuk diri kita. Lihat, oi badan kau ini dah mulai beranjak neman sakit, bebenar oi. Seperti itu. Oi badan, dulu nih kita ini, sebutlah seperti itu, bahwa selama ini sehat walafiat, sekarang sudah mulai lemah, sudah mulai naik motor lah masuk angin, sudah mulai makan dikit lah cepat begah misalnya, berjalan dikit lah rasa keremeng kaki. Ayo benar wahai badan, itu namanya nasihat untuk diri sendiri. Atau dalam bentuk yang lain, ya Allah, aku ini adalah kebanyak kesalahan ya Allah. Itu mengingat dan menasihati diri sendiri. Kemudian pegang dadonya, oi hati sabar-sabar yo. Hati sering diepui Pak. Hati ini harus sering disabar-sabarkan, digosok sambil selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oi hati sabar-sabar, nyengok tetangga yang main ini, nyengok kehidupan yang main ini, nyengok masalah hidup yang main ini. Terus seperti itu. Maka itu adalah bentuk nasihat untuk diri sendiri. Jadi kaget dulu, nanti dulu kita nak menasihati orang luar, istri termasuk orang luar, nasihati dulu diri sendiri, baru setelah itu kita menasihati orang lain. Dan yang seperti ini, maka kelak insya Allah akan dimudahkan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang berikan nasihat, alhamdulillah. Kalau kita pengen terus berikan nasihat, alhamdulillah. Tapi yang paling pertama, kita nasihati diri sendiri dulu. Kita nasihati lisan kita, nasihati mata kita, nasihati telinga kita, nasihati diri kita, nasihati hati kita, dan setelah itu baru kita menasihati orang lain. Fa insyaallah mudah-mudahan kita semua diberikan hisab yang cepat dan gampang dan ringan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan dipersilahkan, 1-2 pertanyaan. Ada yang bisa kita diskusikan dan ingin jamaah ingin menambahi, kami persilahkan. Falyatafaddal mashkuran. Alhamdulillah. Jika tidak ada pertanyaan, mari kita tutup munajat pagi kita dengan banyak-banyak kita berhajat kepada Allah. Mudah-mudahan dijadikan asbab hari ini dibukakan pintu kebaikan untuk kita, kebaikan agama, dunia dan akhirat untuk diri, keluarga serta umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika as-sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل التقوى وأهل العلم وأهل الخير وأهل العمل ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والجهل والضير والكسل. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية
العافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وحضرنا وخليفة في أهلنا اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وأغننا بطاعتك عن معصيتك وأغنى بفضلك عن من سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.